banyak untuk percepatan untuk lebih memahami segala sesuatu gitu. Karena basicnya memang adalah seorang ibu rumah tangga yang cuma keseharian dengan masyarakat. Tetapi justru membantunya karena memang selama ini kita sudah aktif di masyarakat, itu sangat terbantu sekali di kegiatan-kegiatan kita di DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kami dalam podcast Suara Dewan. Di studio kita telah hadir salah seorang Sri Kandi dari DPRD Kota Bukit Tinggi. Beliau bernama Ibu Hajah Elvianis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar hari Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya? Sehat. Ibu. Mungkin di awal ini kita sedikit sedikit mengetahui tentang siapa sih sebenarnya Ibu Hajah Elvianis ini ya, gitu. Beliau adalah satu dari 7 orang, 8 anggota DPRD Bukit Tinggi dari kaum perempuan, ya. Benar. Nah, mungkin Ibu ceritakanlah apa kira-kira yang menjadi motivasi atau apa sih keinginan Ibu Hajah sendiri, Ibu mau maju sebagai legislator atau sebagai anggota DPRD, Bu. Silakan, Bu. Siapa sih kan itu ya siapa dari sih awal sebenarnya Ibu Elvianis ini? Ya kebetulan sehari-hari saya sebetulnya memang ibu rumah tangga yang menjadi kader lah di tengah masyarakat. Betul. Karena kebetulan urusan untuk di rumah rasanya sudah tidak memerlukan banyak waktu lagi, punya waktu luang, dan sudah dari 2010 ya saya berkegiatan sebagai seorang mitra di Badan Pusat Statistik Bukit Tinggi. Jadi pekerjaannya itu kami dikontrak untuk melakukan survei, sensus dan segala macamnya itu dari rumah ke rumah. Bu. Jadi sehari-hari memang dekat dengan masyarakat. Kemudian juga menjadi kader PKK dan banyak kader lain waktu jadi sekitaran tahun 2016. Nah, terjun sendiri ke dunia politik itu kebetulan di bulan Juli 2022 itu ada tawaran dari Bapak Haji Ramlan Matias yang kebetulan alhamdulillah pada pemilu kada sekarang ini beliau terpilih menjadi wali kota Bukit Tinggi. Saya ditawari bergabung dengan Partai Demokrat. Itu awalnya. Jadi tidak awal bergabung itu semata-mata memang tidak ada terfikirkan untuk maju menjadi anggota DPRD. Tidak. Hanya beliau mengajak mau ndak bergabung dengan Partai Demokrat karena kebetulan memang saya suka dengan kepemimpinan Bapak SBY dan juga karismatik Pak AHY juga saya suka. Kemudian Partai Demokrat juga pekerjaannya sudah real, terbukti 2 periode beliau memimpin Indonesia. Betul. Saya resmi bergabung begitu di sekitar bulan Agustus 2022. Kemudian di perjalanan di tahun 2022 itu saya juga terkejut diamanahkanlah menjadi seorang jabatan bendahara di Partai Demokrat. Dan saya juga disuruh untuk bersiap-siap maju di Pileg 2024. Itu aja Pak El. Itu aja. Nah, jadi artinya Ibu El tertarik dunia politik dan langsung jatuh cinta dengan Demokrat itu pertama karena karisma pimpinnya itu ya. Ya, karena karisma yang pertama, kemudian memang dua periode beliau menjadi presiden itu kan memang perubahannya sangat signifikan dan terbukti memang Demokrat itu pro rakyat. Termasuk juga tertarik dengan ketua DPC juga ya Bu ya? Oh iya, itu pasti karena yang mengajak itu adalah orang yang jangan begitu lah. Lanjut. Karena memang ini wajah Pak Ed ini dipertanyakan. Jadi karena memang
Saya sebagai kader PKK di zaman Pak Ramlan menjadi wali kota, memang program-program yang dijalankan memang sangat terasa manfaatnya di tengah masyarakat. Betul. Apalagi Bapak Ramlan kan Bapak pembangunan, kerja nyata juga terlihat. Artinya bahwa selain karisma dari pimpinannya sendiri, Bu, ya, beliau juga sudah membuktikan dengan kepemimpinan beliau untuk dalam membangun Bukit Tinggi ini, ya, Bu. Nah, kira dengan Ibu memilih untuk berkarir di dunia politik, termasuk partai politik. Nah, dukungan dari orang terdekat sendiri bagaimana? Kebetulan alhamdulillah Pak Ed, saya mempunyai suami dan anak-anak yang betul-betul support gitu, karena mereka juga tahu mamanya selama ini juga saya istri dari suami dan anak-anak juga tahu bahwasanya memang sehari-hari itu dekat dengan masyarakat dan sering sering berinteraksi dan membantu masyarakat juga. Jadi mereka yakin lah kalau mama nanti duduk di DPRD bisa membantu lah, sumbang pikiran atau apa begitu. Nah, Bukit Tinggi. Kalau kita melihat menjadi anggota DPRD ini, Bu, ya, itu kan banyak waktunya tersita mungkin ya. Dan mungkin sering juga meninggalkan keluarga lah. Benar. Itu bagaimana menyikapinya atau respon dari keluarga sendiri bagaimana, Bu? Jadi sebetulnya Pak Ed menjadi seorang legislator, kaum perempuan yang menjadi legislator itu tantangannya berat. Pertama, yang menjadikan berat itu karena banyak anggapan dari masyarakat terhadap kami perempuan ini. Pertama, apakah mereka mampu? Kan begitu. Jadi dipertanyakan dipertanyakan apakah mereka mampu, dan sebagai legislator mereka nanti mau bisanya ngapain, kan begitu. Apa yang bisa dilakukan oleh ibu ini? Kemudian juga terkait mungkin dengan kalau bukan saya beragama Islam, jadi kan sebagai ibu rumah tangga tentu mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus saya lakukan. Tapi alhamdulillah karena di keluarga sudah memberikan restu, itu tidak menjadi masalah kalau dalam keluarga. Tapi tetap saja meninggalkan keluarga itu ada sesuatu yang berat, tapi paling tidak kita sikapi dengan sering berkomunikasi. Itu saja, tidak akan menjadi masalah saya rasa, Pak. Artinya yang penting adalah komunikasi dan koordinasi, ya, Bu, ya. Iya, benar. Itu saja sebetulnya. Dan tidak pernah saling mencurigai. Betul, ya, Bu, ya. Sepanjang jalan yang kita lakukan lurus, curiga itu pasti tidak akan ada. Sepanjang jalannya benar, ya, Bu, ya. Ya, jalan lurus dan benar, tidak akan terjadi. Ketika Ibu mencoba untuk menghapus mitos ya, bahwa wanita itu ketika terjun ke DPRD itu nggak bisa apa-apa gitu kan. Nah, trik apa mungkin yang Ibu lakukan, atau strategi apa mungkin gitu kan, dari Ibu sendirilah. Terus terang, karena seperti kata orang ya, sesuatu yang baru itu pasti berat. Tetapi setelah kita menyadari posisi kita sebagai seorang legislator seperti apa, tentu kita harus mempersiapkan diri. Percepatan di segala hal. Banyak membaca, banyak bertanya, banyak berdiskusi. Jadi itu saja yang saya lakukan gitu. Lebih banyak untuk percepatan, untuk lebih memahami segala sesuatu gitu. Karena basicnya memang adalah seorang ibu rumah tangga yang cuma keseharian dengan masyarakat. Tetapi justru membantunya karena memang selama ini kita sudah aktif di masyarakat, itu sangat terbantu sekali di kegiatan-kegiatan kita di DPR. Setelah Ibu resmi dilantik menjadi anggota DPRD, lalu kemudian ditempatkan di Komisi 2. Iya, Komisi 2. Nah, setelah Ibu mengetahui, oh ini programnya, ini kerjanya. Nah, bagaimana respon Ibu sendiri? Jadi begini Pak Ed, saya bercerita sedikit. Kita di fraksi Demokrat itu kan bertiga. Dalam penempatan posisi komisi itu juga disesuaikan dengan kita passion kita di mana, dipertanyakan stylenya di mana gitu. Memang kebetulan saya memilih di Komisi 2 karena memang OPD terkait di dalamnya itu memang dekat dengan saya begitu. Menanyakan kepada OPD terkait capaiannya di 2024 itu seperti apa, programnya seperti apa, kendalanya bagaimana, kemudian harapannya di 2025 ini bagaimana, program-program apa yang mereka
berbuat. Betul. Kemudian inovasi-inovasi apa yang mereka sudah rencanakan, dan di samping itu juga tentu kami mempertanyakan permasalahan-permasalahan apa yang ada di OPD tersebut. Kemudian juga sumbang saran tentu kami berikan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan, keluhan-keluhan dari masyarakat juga kami sampaikan. Ada usulan, ada semacam diskusi Pak Ed. Semoga semuanya bisa nanti bersama, karena kita mitra kerja dengan pemerintah. Semoga semua program yang di 2025 nanti bisa kita realisasikan bersama. Itu aja Pak. Nah, satu mungkin kita ambil Bu, ketika kita berkunjung ke Dinas Pustaka dan Kearsipan. Oh ya, tempoh hari. Tempoh hari. Itu ada satu hal yang menarik Bu, kita punya pustaka digital. Benar-benar. Mungkin pustaka digital itu mungkin baru mulai gitu Bu ya. Nah, jadi dari pemaparan atau dari aspirasi yang Bu dapatkan bersama untuk Komisi 2 di Kearsipan itu, nah apa yang inti Bu? Apa yang menjadi inti atau yang mungkin perlu kita perkembangan ke depan gitu kan, terkait dengan program dari Dinas Pustaka sendiri Bu? Itu menurut pandangan Ibu. Jadi kunjungan kita ke Dinas Pustaka dan Arsip itu tempoh hari itu sebetulnya kita memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Dinas Pustaka dan Arsip, karena dengan keterbatasan sarana, prasarana, keuangan, tapi mereka mampu berinovasi begitu kan. Jadi saya bercerita dengan Ibu Kadisnya dan jajaran di sana, memang perpustakaan kita Kota Bukit Tinggi itu biayanya sangat minim, tapi mereka mampu menyuguhkan yang pertama buku real, buku bacaan. Jadi mereka menerapkan setiap pegawai yang melakukan kunjungan kerja keluar daerah, mereka mewajibkan untuk menyumbangkan satu buku setelah kembali, dan itu sekarang buku mereka sudah ribuan. Itu kan suatu gerakan yang luar biasa itu. Kemudian juga di zaman Bapak PJ kemarin, mereka juga sudah meluncurkan pustaka digital. Jadi sekarang kan memang zamannya melek teknologi Orang membaca buku beberapa halaman mungkin bosan, tapi orang scrolling media sosial mungkin berjam-jam mereka tanpa sadar kan begitu. Jadi memang pustaka dan arsip di Kota Bukit Tinggi itu sekarang sudah mempunyai pustaka digital, dan kita bisa buka sendiri di aplikasinya. Nah, kita tidak main manual lagi tidak main manual lagi. Cuman masalahnya memang sekarang di situ di pustaka digital itu jumlah buku yang tersedia itu belum banyak. Jadi dalam podcast inilah kita himbau kepada masyarakat yang mau menyumbangkan dananya untuk pustaka digital, bagaimanapun buku itu mencerdaskan anak bangsa. Betul. Jadi kita sangat support sekali itu kegiatan pustaka digital. Ini menurut hemat Ibu ya? Kacamata Ibu ya. Kita menyambung dari arsip dan pustaka tadi Jadi sebetulnya 2045 nanti kan kita bersiap nih untuk menuju Indonesia Emas. Jadi kita menghimbau kepada generasi muda, perkayalah dengan ilmu pengetahuan dan juga ini kecakapan hidup. Sepertinya semakin saat-saat sekarang semakin kesini begitu ya, banyak generasi muda kita itu yang tidak siap dengan tantangan kehidupan itu sendiri. Jadi di samping secara ilmu pengetahuan kita harus punya, life skill, kecakapan hidup juga harus punya gitu. Jadi generasi muda itu apalagi ke depannya itu kan serba terbuka, kesempatan kerja terbuka, orang asing kita keluar, orang asing masuk ke dalam. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan diri, generasi muda kita tidak mempersiapkan diri, siap-siaplah kehancuran di 2045 nanti.
bukan menjadi bonus demografi, tadi menjadi bencana bagi generasi muda hari ini ya, Bu ya. Muda hari Kalau mereka tidak siap dengan perkembangan yang datang. Iya, benar. Itu saja. Masuk memperkaya dirinya dengan life skill seperti yang Ibu sampaikan tadi. Iya. Nah, lalu untuk pemerintah mungkin ke depan, apa yang diharapkan Ibu? Kalau pemerintahan kita ke depan, kita optimis ya Pak Ed, karena sesuai dengan visi misi dari Bapak Ramlan dan Abi Ibnu sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih, kita pasti sudah merencanakan visi misi yang juga sesuai dengan kondisi keadaan kita sekarang, dan juga sudah dirancang untuk masa depan. Pasti tentunya sudah sesuai dengan FPJMD, FPJP dan segala macamnya. Iya, artinya Bukit Tinggi Milang itu kita berusaha untuk memberikan ya, Pak ya. Iya, amin. Tetap bersama Pak Ed. Tetap bersama. Harus bersama Pak. Dan didukung oleh DPRD dan seluruh masyarakat Kota Bukit Tinggi ya, Pak ya. Siap, kita harus optimis. Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun pembangunan dan kemajuan Kota Bukit Tinggi itu ditentukan oleh kita bersama. Tidak bisa hanya kami pemerintah saja, kami di DPRD saja, dan kita semua harus bersama-sama untuk memajukan Bukit Tinggi yang gemilang, yang bermartabat, berakhlak, begitu ya Pak Ed ya. Jadi mari Bapak Ibu, kita bangun kota kita, mewujudkan menjadi Bukit Tinggi yang gemilang. Baik, pemirsa Suara Dewan, terima kasih atas perhatian Anda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.